Lampu merah dan kontur jalan disebut menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang pada Senin sore kemarin. Kini, posisi lampu merah itu sudah dinonaktifkan untuk mendukung olah TKP yang dilakukan polisi. Berikut kita ikuti laporan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus. Saudara, saya berada di tempat kejadian perkara atau TKP di mana hari Senin tanggal 18 Juli 2022 terjadi sebuah kecelakaan maut saat sebuah truk Pertamina bermuatan bensin hingga 24.000 liter yang masih full isinya ini menabrak sejumlah kendaraan motor, mobil di tempat ini, yaitu di Jalan Transyogi. Kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Memang dugaan sementara adanya remblong, kemudian dari truk Pertamina itu sendiri. Tapi selain kontur jalan dan juga truk yang memang ini sulit untuk mengerem secara langsung, ada satu faktor yang memang dipertanyakan banyak pihak juga terkait dengan lampu merah. Lampu merah yang berada tepat di bawah jalur turunan ini, yang saya bisa memperlihatkan kepada Anda, ini adalah lampu merah yang memang pasca kecelakaan kemarin diputuskan untuk kemudian tidak diaktifkan, kemudian diganti menjadi lampu hazard, lampu kuning, kelap-kelip ini dengan tanda harus berhati-hati. Di mana lampu merah ini sendiri sudah dibuatkan petisinya ya di change.org bahwa ada seorang warga bernama Umi N yang meminta persetujuan juga dari masyarakat untuk membuat petisi agar lampu merah ini dinonaktifkan karena dianggap membahayakan, dan memang ini terjadi juga kemarin kecelakaan di sini yang memang kita belum tahu apakah ini menjadi juga faktor penyebab kecelakaannya, tapi yang pasti kepolisian ini tadi dari Dirlantas Polda Metro Jaya sudah melakukan sejumlah pemeriksaan, kemudian juga memastikan akan memeriksa seluruh, tidak hanya pihak, tapi faktor-faktor yang sepertinya ini terlibat dan menyebabkan kecelakaan ini sendiri. Tadi sudah dilakukan pemindaian dengan alat 3D laser scanner begitu ya, yang digunakan oleh pihak Dirlantas Polda Metro Jaya atau Ditlantas Polda Metro Jaya untuk melihat sejumlah titik-titik kecelakaannya, dipindai, di-scan begitu, kemudian nanti akan dipetakan sesuai dengan kontur tanah yang ada, kemudian ada beberapa bangunan di sini, dan seluruh faktor lainnya. Dari Jalan Transyogi, daerah Cibubur, Irianda Julian, Kompas TV. Polisi memasang alat pemindai di 13 titik untuk memetakan area kecelakaan maut di Jalan Transyogi Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga memeriksa kelayakan posisi lampu merah yang dituding jadi faktor penyebab kecelakaan di jalan menurun. Olah TKP dengan menggunakan traffic accident analysis ini yang kami lakukan ada mengambil 13 titik pemotretan pengambilan scanner ini. Diharapkan dari 13 ini nanti kita bisa menggambarkan kronologis terjadinya awalnya suatu kecelakaan, yaitu pada awal, saat, sampai dengan akhir terjadinya kecelakaan. Ya, tentunya dengan situasi saat ini lampu sudah kita matikan, dalam artian kita menggunakan lampu hazard, karena untuk sementara saat ini dari penilaian kami di lapangan memang ini untuk jalan tidak boleh ada hambatan karena ini turunan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kecelakaan maut di depan CBD. Ya Allah ya Rabbi. Senin sore, ketika lalu lintas tengah ramai, kecelakaan maut terjadi di ruas jalan alternatif Cibubur, Transyogi, Bekasi, Jawa Barat. Truk Pertamina pengangkut bahan bakar minyak yang melaju dari arah Cibubur meluncur di jalan menurun dan menabrak sejumlah kendaraan. Tabrakan keras tak terhindarkan. Kecelakaan maut ini menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya terluka. Jenazah korban meninggal yang berhasil dipindahkan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Diduga kecelakaan maut disebabkan karena truk Pertamina mengalami remblong. Polisi juga menyatakan tidak ada tanda bekas pengereman di lokasi kecelakaan. Kita masih penyelidikan ya. Kita tidak bisa menyampaikan penyebab utama, namun dari bekas-bekas yang ada ya, itu tidak ada bekas-bekas rem. Untuk mengusut kepastian penyebab kecelakaan, polisi melakukan olah TKP, merunut peristiwa dari sebelum,
saat dan setelah kecelakaan. Dari hasil pemeriksaan, sopir dan kernet truk Pertamina pun ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.